طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي jamaah Masjid Nurul Fajr yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala yang tak dilekatkan padanya aib dan cacat, Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenalkan kepada kita tentang dirinya, asma-asma'nya, nama-namanya, memberitahukan kepada kita tentang kebesarannya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh alam, dan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingan padanya. Maka segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sebagai orang-orang yang senantiasa mentauhidkannya, menjadikan kita orang-orang yang ketika di akhir hayat pun berpegang dengan kalimat tauhid, karena dengan kalimat inilah manusia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Kemudian salawat teriring salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali, dan insyaallah kita akan kembali beristifadah, mengambil faidah dari kitab yang dituliskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang beliau mencoba untuk memberitahukan kepada kita tentang suatu hal yang penting dalam hidup kita, yaitu bagaimana kita bisa menjadi orang yang suci di dunia dan orang yang suci di akhirat. Dan proses untuk pensucian itu disebutlah dengan tazkiyatun nafs. Beliau namakan kitab ini dengan tazkiyatun nafs. Alhamdulillah, telah beberapa pertemuan kita lalui dan beradalah kita saat ini di halaman 48 dari kitab ini. Masyiral muslimin yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan apa yang telah beliau utarakan di dalam kitab ini, bahwa pahala dan hukuman tidak akan diberikan kepada seseorang kecuali setelah dia melakukan. Maka pahala akan diberi bagi orang yang beramal, sebagaimana hukuman juga akan diberi kepada orang yang beramal. Bagaimanakah pahala itu diberi? Pahala diberi tatkala orang itu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka itulah yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita akan lanjutkan apa yang beliau maktubkan di dalam kitab ini. Beliau rahimahullah mengatakan, "Walihada kana at-tauhid wal iman a'zama ma tatazakka bihi an-nafs." Dan demikianlah bahwasanya tauhid serta iman merupakan perkara yang paling agung dalam rangka proses membersihkan jiwa. Setelah sebelumnya beliau memberitahukan kepada kita tentang hukuman yang menimpa orang-orang kafir, yaitu mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Dan di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menyebutkan tatkala orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, mereka melakukan suatu pelanggaran. Maka kata Allah, siapa yang tidak mengkufurkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang telah mensucikan jiwanya. Karena asyirk a'zamu ma yudassiha.
syirik adalah perkara yang paling sangat dahsyat mengkotori jiwa. Wa tatazakka bil a'mali salihati was sadaqah. Ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada secara garis umum kita dapat katakan bahwa segala bentuk amal salih itu dapat mensucikan diri. Jiwa-jiwa yang kotor, perbuatan-perbuatan yang keji, dosa-dosa yang banyak dapat dihapuskan, dapat dihilangkan, dapat dibersihkan dengan amal saleh. Maka sebenarnya seorang beriman tak patut baginya berhenti dari melakukan amal saleh bagaimanapun kondisinya. Jangan tunggu dulu mendapatkan dengan alasan belum dapat hidayah lantas tak beramal. Jangan. Tapi beramallah, maka hidayah Allah akan datang kepadanya. Hidayah yang menjadikan dia orang yang istiqomah dalam amalnya. Dan inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah sesungguhnya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, maka amal soleh dapat membersihkan diri, sebagaimana juga dengan sedekah dapat membersihkan diri. Dan ini semua disebutkan oleh para salafus saleh adalah sebagai wasilah untuk membersihkan jiwa. Mereka berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh beruntung orang yang telah mensucikan. Ingat, kita lihat apa pendapat atau pandangan atau perkataan pemahaman para salafus saleh kita tentang ayat ini. Mereka berkata mengenai ayat ini, qad aflaha man tazakka, yakni maksudnya adalah artinya man tatahhara minasyirki wa minal maksiyati bittaubah. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, yaitu mereka yang mensucikan diri dari perbuatan syirik dan dari maksiat dengan cara bertaubat. Membersihkan diri dari perbuatan syirik dan dari maksiat dengan cara bertaubat. Jadi ketika manusia telah terlanjur jatuh ke dalam perbuatan syirik, terlanjur jatuh dalam perbuatan maksiat, apakah tertutup baginya kesempatan untuk menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang diridhoi Allah? Tidak. Maka jangan sampai ada penyesalan di dalam diri yang menjadikan penyesalan, yang mana penyesalan tersebut menjadikan kita lemah untuk beramal. Jangan. Di antara manusia punya masa-masa kelam yang mereka melakukan kemaksiatan besar di dalamnya, maksiat yang banyak. Ya, mungkin 40 tahun sepanjang hidupnya, dari usia muda sampai umur 40 tahun, 50 tahun, ketika usia senja baru dia menyesal. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Sangat luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu membersihkan itu bagaimanapun saat itu kondisi kita dengan cara bertaubat. Dan dua hal, syirik dan maksiat. Dari Abi Sa'id dan Atha serta Qatadah, beliau mengatakan, qad aflaha man tazakka bi shadaqatil fitr. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan cara membayar zakat fitrah. Ya. Wa haula'i lam yuridu anna al-ayah lam tatanawal illa sadaqatul fitr. Ya. Bal maqsuduhum inna man a'ta sadaqatul fitri wa shalla salatul 'id. Ini pendapat sebagian ulama lain. Salafus saleh kita mengatakan bahwa sungguh beruntung orang yang mensucikan diri, lantas diberikan keterangan siapa mereka yang dimaksud dalam ayat ini, yaitu mereka yang membayar zakat fitrah. Ya. Jadi sudah sangkut pautnya dengan pembayaran zakat fitrah. Jadi kalau disebutkan apakah ada dalilnya dari Al-Quran tentang zakat fitrah, disebutkan melalui ini, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan zakat fitrah. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak hanya dengan zakat fitrah, namun mereka adalah a'ta sadaqatil fitri wa shalla salatal 'id. Mereka yang disebut dengan mensucikan diri ketika mereka membayar zakat fitrah dan mereka pun melaksanakan solat Id. Maka dua amal ini adalah dua amalan besar di dalam Islam yang dapat mempengaruhi kebersihan hati. Jangan sampai kita menyia-nyiakan dua kesempatan ini. Ya, ini tentang ayat
qad aflaha man tazakka. Ya. Berkaitan dengan ayat selanjutnya, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dan dia menyebut nama Rabbnya lalu dia salat. Oleh karena itu ada seorang ulama yang bernama Yazid bin Habib. Beliau adalah Abu Raja al-Azdi. Beliau seorang imam mufti di negeri Mesir. Beliau lahir sekitar di tahun 50-an, ya 50-an Hijriah pada masa Daulah Bani Muawiyah. Beliau merupakan seorang tabi'in junior, ya, dan beliau merupakan seorang ulama di antara ulama-ulama yang terkenal pada masa beliau dan orang yang paling banyak beramal. Ya, beliau terkenal dengan ketakwaannya. Apa yang beliau lakukan? Mendengar firman Allah ini, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ketika beliau mendengar ayat ini, lantas beliau melakukan suatu kebiasaan. Ya, suatu kebiasaan yang ini ringan dilakukan dan kita semua bisa melakukan. Yang sulitnya adalah istiqomahnya. Apa yang dilakukan oleh beliau rahimahullah Yazid bin Habib, seorang tabi'in junior, beliau mengatakan kullama kharaja ila shalah, setiap kali beliau berangkat menuju masjid untuk melaksanakan salat, kharaja wa ma'ahu sadaqatun yatasaddaqu biha qabla shalah, beliau pasti selalu membawa sejumlah harta yang dengan harta itu beliau bersedekah sebelum salat. Ya. Setiap akan salat, 5 kali dia salat dalam sehari semalam ke masjid, maka 5 kali dia pun bersedekah. Tidak pernah beliau keluar dari rumah menuju masjid salat kecuali beliau akan bersedekah di dalam. Saya pernah menemukan ini, ya, ketika kita masih bertalabul ilmi, berkuliah di Jakarta. Kita menemukan di satu masjid, ya di Jakarta itu ada satu masjid namanya Masjid As-Salam, yaitu masjid yang dekat dari kampus Lipia, dan biasa mahasiswa Lipia itu sholat di sana. Maka di suatu tempat di masjid tersebut, di waktu kita ya kurang lebih sekitar tahun 2014-an, ada seorang jamaah yang bapak ini sudah tua. Kalau jalan itu membungkuk, dan beliau tak pernah absen sholat berjamaah, tak pernah absen. Kita yang sering absen sholat berjamaah, ya kita banyak masyarakat yang sering absen, tapi beliau tak pernah absen. Mau dalam keadaan apapun beliau datang sholat berjamaah. Dan ada satu kebiasaan beliau yang kita menjadi perhatian. Apa itu? Setiap kali beliau datang ke masjid, terutama di waktu sholat subuh, pasti beliau memasukkan uang ke dalam kotak infak. Berbunyi lenteng-lenteng suara uang yang beliau berikan setiap subuh. Sampai waktu itu berjalan sampai kita selesai kuliah. Dan alhamdulillah di waktu 2019 kemarin kita kembali ke Jakarta. Ada suatu keperluan. Saya sholat lagi di sana. Ya, sholat lagi di sana, dan qadarullah di waktu itu yang menjadi imam Masjid As-Salam tersebut adalah teman kami, teman sekamar saya waktu kita sekolah di Lipia. Lantas saya sholat subuh menginap di sana 2 malam. Saya dapati bapak itu tak ada lagi suara ya subuh yang berbunyi wang koin tadi, tak ada. Lantas saya tanya ke teman saya, mana bapak yang biasa ngasih infak setiap subuh itu? Masya Allah, rahimahullah, beliau telah wafat. Ya. Kehadiran beliau ditunggu, kehadiran beliau begitu menginspirasi. Ya. Beliau telah wafat. Dengan kewafatan beliau tak ada lagi suara kencing di setiap waktu subuh. Biasanya ada terus. Ya. Beliau udah tua, berjalan dari rumahnya ya bagi seorang yang usia beliau itu lumayan jauh untuk berjalan, dan beliau berjalan kaki. Ya. Masya Allah, beliau begitu sangat ya kepada kita mahasiswa, beliau kan sudah senja kan, tapi kepada kita mahasiswa beliau begitu ya akrab sekali. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada beliau dan ampunan. Ya. Maka Habib Yazid bin Habib memberikan kepada kita contoh, dan ini yang kurang pada kita. Ya. Bersedekah kapan kita ingat? Ya. Meskinya gimana? Ini sedekah yang kita berikan kaum muslimin yang Allah muliakan.
tanda kutip, jangan terlalu seuzon kepada siapa yang menerima. Nanti kita kasih dia tipu kita. Ya, kita kasih dia itu uang dia begini kan. Jangan. Itu urusannya dengan Allah. Datang peminta-minta, ini penipu, ini penampilannya kayak gini, enggak mungkin ini. Enggak kasih. Bismillah, kasihkan. Ketika ada keinginan, berikan. Infakkan fisabilillah. Jangankan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang kaya saja kita beri makan, dapat pahala. Ya. Memberikan makan kepada orang muslim, pada muslim itu mendapatkan pahala. Apalagi orang yang membutuhkan. Berbicara tentang orang lain, bicara tentang kita, Pak. Terkadang kita pun mendapatkan diri kita begitu sangat senang mendapatkan makan gratis, benar Pak? Begitu senang. Padahal, afwan, mungkin kita memiliki sejumlah harta yang kita bisa beli makanan bahkan lebih dari itu. Tapi begitu kita mendapatkan makanan gratis, Masya Allah, senangnya luar biasa. Bagaimana lagi dengan keadaan mereka betul-betul kekurangan? Bagaimana lagi dengan keadaan mereka betul-betul membutuhkan? Dan mereka menjaga diri dari meminta-minta. Boleh jadi orang-orang yang duduk sesama kita saat ini mereka membutuhkan. Boleh jadi orang-orang yang tak hadir bersama kita di saat ini mereka juga membutuhkan. Kita tenang. Kenapa begitu berat kita mengeluarkan harta kita untuk mereka? Padahal di dalamnya terdapat tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa yang luar biasa. Banyak sekali dalil-dalil yang kita dengarkan tentang sedekah itu. Ya. Maka ikhwan, akhwat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, apapun persoalan yang dihadapi, selesaikanlah dengan sedekah. Selesaikan dengan sedekah. Punya masalah antara suami dan istri, perbanyak sedekah. Masalah dalam kesehatan, perbanyak sedekah. Kesempitan rezeki, perbanyak sedekah. Bukan sebaliknya. Wah, rezeki lagi serat ini. Ya, pemasukan lagi terbatas, tak sedekah. Jangan sedekah. Berikan karena Allah. Allah tak sia-siakan satu sen pun uang kita. Apalagi benar-benar kita mengetahui ini uang diberikan kepada orang-orang yang benar-benar amanah. Ya, kepada orang-orang atau kepada tempat-tempat yang benar-benar amanah, mempergunakannya untuk umat, mempergunakan fisabilillah, berikan. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan orang-orang yang menerima amanah tersebut agar mereka benar-benar amanah. Karena apa? Tatkala mereka tak amanah terhadap harta yang diberikan kepada mereka untuk umat, untuk fisabilillah, yang terjadi apa? Justru menjadikan mereka penghuni neraka. Kenapa demikian? Mengkhianati amanah. Maka kita doakan, ya, setelah kita memberikan, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan orang yang menerima hartaku ini dia bermanfaat untuknya. Kalau pribadi, kalau lembaga, kalau dan sebagainya, mudah-mudahan dijalankan fisabilillah. Maka pahala bagi kita, pahala bagi mereka. Ikhwan wa akhwati yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini dilakukan Yazid bin Habib, senantiasa bersedekah setiap kali beliau datang ke masjid. Walau lam yajid illa baslan, meskipun dalam waktu beliau tak mendapatkan sesuatu kecuali baslan. Apa itu baslan, Pak? Bawang. Beliau tak punya apa-apa, tak punya uang, tak punya makanan, tak punya roti, tak punya daging, tak punya makan apa-apa, kecuali hanya satu butir bawang. Beliau akan bawa itu satu butir bawang, beliau akan sedekahkan. Ya, luar biasa. Dan kita terlalu mempersempit makna sedekah. Terbayang oleh kita ketika berkata sedekah adalah uang. Ya. Memang uang itu sangat bisa memberikan manfaat. Ya, ketika yang menerima itu yang diterima itu berupa uang, maka orang yang membutuhkan bisa menggunakannya untuk apa yang dia butuhkan saat itu. Tetapi sedekah bukan hanya uang, makanan pun sedekah. Ya, makanan pun sedekah. Ya, senyumnya kita pun sedekah. Ya, ramahnya kita kepada orang pun sedekah. Islam begitu sangat luas untuk kita abaikan. Islam begitu sangat indah untuk kita, ya kita tutup mata melihatnya. Terlalu merugi kita ketika kita tidak mengamalkan apa yang telah diajarkan dalam Islam. Itulah Yazid bin Habib. Makanya Rasulullah SAW senantiasa memberikan arahan kepada kita, berpegang teguhlah dengan 3 generasi yang disebut dengan salah satu qurun, 3 generasi pertama salafus salih kita, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena 3 generasi ini mereka adalah orang-orang yang senantiasa melazimkan takwa dalam hidup mereka.
Kalau ingin melihat potretan-potretan Islam yang sesungguhnya, buka buku-buku, kitab-kitab, dengarkan kajian-kajian tentang mereka. Kita akan dapati indah Islam itu. Kita mungkin saat ini tak melihat keindahan Islam karena memang kita sendiri tak mengamalkan, ataupun di sekitar kita masih minim yang mengamalkan Islam, sehingga tak merasakan manisnya dan indahnya Islam. Padahal begitu sangat indah Islam tersebut. Nah, masyarul muslimin yang Allah muliakan, ini berkaitan dengan orang-orang yang mensucikan jiwa, mensucikan dirinya. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang yang membayar zakat, orang yang bersedekah, dan dikatakan oleh Abu Sa'id, Atha dan Imam Qatadah, mereka pun melaksanakan salat Id. Masih berkenaan ayat yang sama, qad aflaha man tazakka. Berkata Al-Hasan, yang dimaksud dengan ayat ini adalah man kana amaluhu zakiyan, yang mana amalan orang tersebut adalah amal zakiyan. Apa itu amal zakiyan? Amal yang mensucikan. Ya, maksudnya adalah amal-amal salih. Abul Ahwas mengatakan zakawatul amwal kulluha. Qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang mensucikan diri dengan seluruh bentuk zakat harta, bentuk segala macam. Kita kalau bermuamalah dengan harta, kita mengetahui muamalah dengan harta itu yang dihalalkan dalam Islam, akad di dalam Islam. Kalau kita pelajari fikih muamalah, kita dapati banyak sekali bentuknya. Ya, mulai dari jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, ya, dan lain sebagainya. Sampai begitu sangat banyak, dan itu halal dalam Islam. Nah, sekarang yang dimaksud dengan mensucikan diri dengan harta adalah dengan zakat harta, dengan cara mengeluarkan harta itu sendiri. Dalam Islam ada banyak penamaan. Ada yang disebut dengan zakat wajib, ada yang disebut dengan zakat tidak wajib atau zakat tatawwu. Zakat wajib, itulah zakat hartanya kita, itulah zakat fitrah, itulah zakat-zakat yang berkaitan dengan apa yang Allah titipkan pada kita. Binatang ternak sampai haulnya, sampai nisabnya, bayarkan zakatnya. Ada zakat-zakatnya, dan itu wajib hukumnya, tak boleh tinggal. Dan ada zakat-zakat yang bersifat sunnah, sedekahnya, infaknya. Kemudian dia memiliki harta dan ingin amal apa, dia ingin jariahkan, maka jadilah harta wakafnya. Banyak sekali penamaan-penamaannya, dan itu semua kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika dilakukan fi sabilillah dan lillah, akan menjadi wasilah untuk penebusan dosa kita, dan menjadilah kita manusia-manusia yang bersih jiwanya. Wa qala Zujjaj, berkata Imam Zujjaj, tazku bi taqwallahi azza wa jalla, wa ma'na zaki an-nami al-katsir. Jiwa akan bersih dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa kepada Allah azza wa jalla. Takwa itu terhimpun padanya, ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Diawali dengan cinta, maka dia melakukan sesuatu perintah, meninggalkan suatu larangan karena cinta Allah, bukan karena yang lain. Iya, ada saya sudah melaksanakan sholat, iya saya sudah meninggalkan zina, meninggalkan khamar, tapi apa faktormu melakukan itu? Bukan cinta karena Allah, itu bukan takwa. Takwa karena cinta pada Allah, hatinya cinta untuk mengambil yang haram, sementara takwa mengatakan jangan kau ambil yang haram. Maka dia lebih memilih cinta Allah, dia tak mengambil yang haram. Jiwanya dirinya menyuruhnya untuk meninggalkan perkara yang wajib. Maka imannya mengatakan, takwanya mengatakan ambil perkara yang wajib, maka dia pun melakukan. Itulah takwa. Ya, dasari semua dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah dilakukan, itulah orang yang disebut dengan tazakka. Isim fa'ilnya adalah az-zaki, dan az-zaki maknanya adalah an-nami al-katsir, orang yang bertumbuh kembang, berkembang biak, itu namanya al-zaki. Maka orang yang suci jiwanya, orang yang disebut dengan telah tazakka, mereka yang memiliki amal soleh yang berkembang biak yang sangat banyak, an-nami az-zaki, ya, terus bertumbuh dia,
bukan malah mundur, tidak. Ya. Begitulah keadaannya ketika seorang itu telah mendapati dirinya bertaqarrub dengan Allah, baik hubungan dengan Allah dengan yang kita maksud di sini adalah amalan hatinya. Ya, kalau amalan zahir, orang-orang munafik juga bagus amalan zahirnya. Ya, bahkan orang-orang kafir sekalipun bisa bagus zahirnya. Ya, penampilan bisa bagus secara zahirnya. Entah penampilan, entah perbuatan, entah ibadah, tetapi dengan amalan batin yang kita maksud, maka orang yang tazakka telah mensucikan dirinya akan baik amalan batinnya. An-nami az-zaki, an-nami al-katsir. Mereka yang bertumbuh kembang, bertambah bersubur kebaikannya di dalam tubuhnya. Maksud kita adalah amalan hatinya. Wa kadzalika qalu fi qoulihi ta'ala, dan demikian juga yang semakna dengan yang kita katakan tadi mengenai ayat qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, ya. Dan kita telah sampaikan, ungkapkan, ya, perkataan perkataan salafus saleh kita yang dimaksud adalah sedekah. Ya, sangat penting sekali memberi ini, Pak. Ya, tanamkan dalam diri kita ada memberi. Terkadang kita miris. Maaf, ini kita hidup di rantau kebanyakan. Ya, di Batam ini kehidupan banyak di rantau. Kita memiliki keluarga, kita memiliki orang tua di kampung halaman. Terkadang tanda kutip ada ketidakpedulian, tanda kutip ada perasaan toh ada saudara lain yang juga nanti akan menolongnya, ada saudara lain juga yang akan memenuhi kebutuhan orang tua kita. Ya. Padahal kaum muslimin yang Allah muliakan, kalau kita memahami kaidah di dalam Islam, ketika kita lebih senang memberi daripada menerima, maka kita tidak akan sia-siakan satu kesempatan pun, pasti kita akan memberi. Ya. Terutama orang tua. Kan Allah sudah katakan, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad, apa sebaiknya yang mereka infakkan? Kepada siapa mereka sebaiknya infakkan? Apa kata Allah? Qul ma anfaqtum lillahi. Ya, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, apa yang sebaiknya mereka infakkan? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Yang terbaik yang kau infakkanlah sesuatu yang terbaik kau miliki, kau berikan kepada orang tua. Orang tua dahulu. Ya. Orang tua. Dan inilah yang menjadi tugas kita yang telah menjadi orang tua, untuk tanamkan kepada anak-anak kita. Bukan karena kita ingin mendapatkan kebaikan dari anak-anak, tidak. Tapi karena kita menginginkan kebaikan pada anak-anak kita. Ketika mereka melakukan itu, pandai berbakti pada kita sebagai orang tua, pandai mereka berinfak dengan baik terhadap kita sebagai orang tua, berarti kita telah mengajarkan kepada mereka cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena infak seperti itulah ibadah. Tetapi kita harus mulai dengan diri kita dulu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang Allah muliakan. Ya, jangan ada perasaan bakhil, ya, jangan ada perasaan pelit. Memang secara kasat mata harta yang kita keluarkan itu hilang. Tapi kalau kita niatkan yang kita keluarkan ini jelas arahnya, jelas jalannya, ini untuk orang tua saya, ini untuk kerabat saya, ini untuk adik saya, ini untuk ya mertua saya, ini untuk sepupu saya, ya ini untuk anak-anak yatim, ini untuk orang-orang yang membutuhkan, tidak akan hilang itu harta, ya, tidak akan hilang. Justru yang kita dapatkan adalah balasan yang berlipat-lipat. Harta itu akan diganti dengan harta yang lain, dan Allah menambahkan adanya kedamaian dalam hati. Kaum muslimin yang Allah muliakan, semakna dengan maksud ayat ini, qad aflaha man tazakka, para ulama juga mengatakan mengenai firman Allah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Fussilat, ya, ayat ke-6 dan ayat yang ke-7, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah. Maka sungguh kecelakaan bagi orang-orang musyrik, mereka orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Ini makna ayat Fussilat 6 dan 7. Apa perkataan Ibnu Abbas? Ibnu Abbas berkata mengenai ayat ini, dan kita mengetahui siapa Ibnu Abbas, ya, sahabat Nabi SAW yang mulia, yang didoakan oleh Nabi untuk dipahamkan tentang Al-Quran. Maka perkataan beliau terhadap ayat-ayat Al-Quran dapat dijadikan hujjah, telah mendapatkan doa khusus dari Nabi SAW. Apa perkataan Ibnu Abbas mengenai ayat ini? La yashhaduna an la ilaha illallah. Mereka belum dikatakan bersyahadat la ilaha illallah. Kenapa?
tak menunaikan zakat. Ya, dahsyatnya tentang masalah zakat. Ya. La yashhaduna an la ilaha illallah. Mereka tidak dikatakan bersyahadat, ya, tidak dikatakan syahadat la ilaha illallah. Penekanan kepada mereka yang melakukan, ya, pembangkangan berupa tidak membayar zakat terancam dengan keluar dari Islam. Tentu ini bagi mereka yang meyakini dan percaya bahwa zakat itu tidak wajib dalam Islam. Tetapi ketika orang itu enggan membayar zakat karena, ya, rusaknya jiwa dia, atau karena minimnya ilmunya, atau belum sampai kepada tentang kewajiban zakat itu, maka dia tak keluar daripada Islam. Inilah orang-orang musyrik. Mereka bersekutu pada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun menjadikan amalan-amalan dalam Islam menjadi sesuatu yang mereka tolak. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan ada perkataan Ikrimah, ya, ini juga merupakan perkataan Ikrimah, ya, tentang la yashhaduna an la ilaha illallah, mereka tidak bersyahadat la ilaha illallah. Maka dikatakan juga makna ayat ini surah Fussilat 6 dan 7, la yatharuna la yutahhiruna anfusahum minasyirki bitauhid. Mereka adalah orang-orang yang tidak mensucikan diri mereka dari perbuatan syirik dengan menerapkan tauhid. Jadi dikatakan orang itu mensucikan dari perbuatan syirik adalah ketika mereka menerapkan tauhid. Ketika mereka tak berbuat, misalkan dikatakan, ya, kami enggak menyembah berhala, ya, kami enggak menyembah, ya, patung-patung, kami enggak menyembah ini dan itu, ya. Lantas dalam waktu bersamaan dia tidak menerapkan tauhid dalam hidupnya. Maka orang yang demikian tidak dikatakan orang yang bertauhid. Tauhid akan terwujud, ya, ketika tauhid itu terwujud, maka secara otomatis syirik tidak akan terwujud pada dirinya. Tetapi begitu syirik itu diadakan, maka tauhid secara otomatis pun akan padam pada dirinya. Jadi kalimat dalam hal ini la yutahhiruna anfusahum minasyirki bitauhid. Mereka adalah orang yang tidak mensucikan diri mereka dari perbuatan syirik, ya, dengan melaksanakan tauhid. Berkata Mujahid, la yuzakkuna a'malahum ay laysat a'maluhum zakiyatan wa qila la yutahhirunaha bil ikhlas. Maka Mujahid mengatakan di dalam ayat tadi, maka sungguh celaka orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Dalam hal ini mereka, kan ada kalimat yu'tuna zakat, mereka tidak menunaikan zakat. Dikatakan oleh Mujahid, yang dimaksud dengan zakat di sini bukan zakat harta, ya, bukan zakat harta, tapi yang dimaksud adalah la yuzakkuna anfusahum, mereka tidak menunaikan penyucian jiwa. Bagaimana itu bisa terjadi? Laysat a'malum zakiyatan, mereka tidak mensucikan amalan-amalan mereka. La yutahhirunaha bil ikhlas, mereka tidak mensucikan amalan mereka dengan ikhlas, ya, keikhlasan. Ini perkataan Mujahid. Jadi kalimat zakah itu kan kita sudah membicarakan tazakka, yaitu penyucian jiwa, terambil dari kata zakat. Dan di dalam surah Fussilat ayat 6 dan 7 itu disebutkan, sungguh celaka orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tak menunaikan zakah. Menggunakan kata zakah. Apakah zakah yang dimaksud dalam ayat ini zakah sebagaimana kita pahami dalam fikih, yaitu harta yang dikeluarkan di jalan Allah dengan ketentuan-ketentuan, atau yang dimaksud zakah di sini zakah secara, ya, ilmu tauhid, yaitu pensucian jiwa. Maka di antaranya Mujahid, Ikrimah yang menyampaikan bahwa ini yang dimaksud adalah mereka tidak melakukan penyucian jiwa mereka. Ada yang mengatakan yaitu dari perbuatan syirik, ada yang mengatakan tidak mencucikan jiwa mereka karena tidak ikhlas. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ya. Ya. Adapun pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di halaman-halaman kitab ini, ya, terutama di halaman yang kita sedang baca ini,
48-49 dari kitab Tazkiyatun Nufus karangan beliau, itu menceritakan kepada kita tentang pemaknaan kata zakah di dalam Al-Quran, ya. Dan adanya sangkut paut antara kata zakah penyucian diri dengan zakah berupa amalan fikih, ya, membayar zakat. Ada korelasinya, ya, bahwa kedua-duanya menjadikan jiwa kita bersih. Zakah yang dikeluarkan dan tazkiyatun nufus yang dilakukan dengan amal-amal soleh, dengan ketakwaan sebagaimana disebutkan oleh para ulama tadi. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ya. Dari Hasan, beliau mengatakan, la yu'minuna biz zakah. Ayat surah Fussilat ayat 6 dan 7 tadi dimaksud adalah mereka tidak mengimani zakat. Celakalah bagi orang-orang musyrik alladzina la yu'tuna zakat, mereka yang tak menunaikan zakat, artinya mereka tak percaya tentang wajib zakat. Ya. Tidak percaya dengan wajib zakat. Orang-orang semacam ini celaka, kata Al-Hasan. Kalau kata Ad-Dhahhak, beliau mengatakan maksudnya adalah la yatasaddaqun wa la yunfiquna fit ta'ah. Mereka adalah orang-orang yang tidak bersedekah dan tidak berinfak dalam ketaatan. Jadi ini tafsiran para ulama mengenai ayat tadi. Sungguh celaka orang-orang musyrik. Di ayat 7 disebutkan yaitu orang-orang yang tak mendatangkan, tak menunaikan zakat. Apa yang dimaksud zakat dalam ayat ini? Itu kupasannya. Ya, semua berpulang kepada kalimat tazkiyatun nufus. Ada yang mengatakan tak menunaikan zakat artinya mereka tak bertauhid, melakukan syirik, maka celakalah dia. Ada yang mengatakan dia beramal tapi tak ikhlas, maka juga celaka dia. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak bersedekah, tidak berinfak fisabilillah dalam ketaatan kepada Allah, tak melakukan itu, maka pun celakalah dia. Ada yang menyebutkan bahwa dia memang tak mengakui kewajiban zakat, maka celakalah dia. Begitu ya. Jadi penafsiran dari kalimat yu'tuna zakat. Kalau dari Ibnu Sa'ib, ya, beliau mengatakan la yu'tuna zakata amwalihim, qala kanu yahujjuna wa yata'miruna wa la yuzakkun. Mereka tak menunaikan zakat, ya. Ada orang-orang yang melaksanakan umrah, orang-orang yang melaksanakan haji, melaksanakan sholat dan sebagainya, tapi dia tak menunaikan zakat harta, maka dia masuk dalam ayat ini, wa wailul lil musyrikin, celaka mereka. Ya. Jadi kesimpulannya dalam hal ini kaum muslimin yang Allah muliakan, bahwa harta yang diberikan di jalan Allah sangat mempengaruhi kebersihan hati. Perbanyaklah sedekah, perbanyaklah memberi di jalan Allah, perbanyaklah memberi dalam ketaatan, ta'awanu 'alal birri wat taqwanya, maka dengan itu dia akan mendapati dirinya dalam keadaan suci. Dengan kata lain, at-tahqiq yang diinginkan dari semua pernyataan ini adalah annal ayat, bahwasanya ayat surah Fussilat 6 dan 7 tadi tatanawalu kulla ma yatazakka bihil insan, mencakup segala perkara yang dapat membersihkan diri manusia itu sendiri, minat tauhid wal a'mal salihah, berupa tauhid dan seluruh atau berbagai macam amal salih. Kalau tak ingin mendapatkan kecelakaan sebagaimana disebutkan dalam surah Fussilat 6 dan 7 tadi, pertahankan diri kita dengan tauhid, pertahankan diri kita dengan berbagai macam amal saleh, terutama yang berkaitan dengan harta. Hal ini juga sebagaimana pernah dikatakan Musa alaihissalatu wassalam kepada Fir'aun laknatullah alaihi. Apa kata Musa? Hal laka ila an tazakka, wahai Fir'aun, maukah ku tunjukkan kepadamu sesuatu yang dapat menjadikan kau suci kembali? Ini pernah dikatakan oleh Musa kepada Fir'aun, ingin berikan petunjuk kepadanya, ingin mengajak kembali Fir'aun kepada kesucian. Dan inti dari itu semua adalah mengajak Fir'aun untuk bertauhid kepada Allah dan melaksanakan amal saleh. Sebagaimana yang Allah firmankan, qad aflaha man tazakka,
was-sadaqul mafruḍah lam takun furidat inda nuzuliha ya. Mengenai ayat qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Ketika ayat ini turun, di waktu tersebut belum ada turun tentang kewajiban membayar zakat ya. Belum ada ayat atau perintah dari Allah tentang wajibnya membayar zakat. Dalam kondisi seperti itu turun firman Allah, qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang mensucikan diri. Artinya dia dengan infak, dengan harta yang dia miliki, dia mensucikan diri, bukan hanya harta yang wajib gitu ya, pengeluaran yang wajib, tapi seluruh pengeluaran di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, ini beberapa ayat yang berkaitan dengan makna hal ini ya, bahwa penyucian jiwa dapat dilakukan dengan amal-amal soleh, dengan tauhid dan sedekah. Kemudian faqad akhbara anna ar-rasul da'ahum wa du'ahu iyyahum ila ma du'ahum talabun minhu. Mengenai ayat surah Fussilat 3 dan 4, Allah mengatakan, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhira. Ini merupakan kitab yang telah dirincikan ayat-ayatnya, yaitu Quran yang berbahasa Arab, diperuntukkan bagi kaum yang mereka berilmu, sebagai kabar gembira dan sebagai kabar petakut. Itulah kehadiran Al-Quran. Allah jelaskan diturunkan dengan berbahasa Arab. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajak seluruh umat ya, telah mengajak seluruh umat, bahkan telah mendoakan umat ini ya. Maka ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada agama ini, tauhid, kepada amal saleh, itu merupakan talabun minhu, adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masih berkaitan dengan makna zakat ya. Ya, ikhwan wa akhwati yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ya, maka kita ringkas dalam paragraf ini dengan mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan manusia. Dan siapa yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia telah mensucikan dirinya. Sebab kesucian tersebut mesti ada pada apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bertebaran ayat-ayat menjelaskan tentang ini. Ya, satu lagi kita akan ambil di antara ayat itu mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sedekah ya, yang dengan itu menjadi sucilah mereka ya, yang zakat itu mensucikan mereka ya, dan membersihkan mereka. Artinya tutahhiruhum minasyarri wa tazkihim bil khair, yaitu mensucikan mereka dari perbuatan buruk dan mensucikan mereka dengan kebaikan. Itu sedekah. Ya, orang yang telah memberikan uangnya fi sabilillah, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka telah menjaga diri mereka dari keburukan-keburukan dan telah menjaga diri mereka dengan kebaikan-kebaikan. Fatadhhabu anhumus sayyi'at fayasiruna tahirina minha. Maka hilanglah dari mereka keburukan-keburukan, jadilah mereka orang yang bersih. Wa tazku anfusuhum ina idin bil amali salih ma'a zawaliz dzunub. Dalam waktu yang bersamaan mereka telah menjadi bersih dengan amal saleh dan hilanglah dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Taib ikhwan wa akhwati yang dimuliakan Allah, maka inilah beberapa kalimat yang beliau sampaikan ya, dari halaman 48, 49, 50, 51 ya, berkenaan tentang ayat ya, qad aflaha man tazakka dan ayat dalam surah Fussilat 6 dan 7 yang keseluruhannya mengarahkan kepada kita makna
bahwa tazkiyatun nufus dapat diperoleh dengan tauhid, dengan amal soleh, dan terutama adalah dengan sedekah. Baik, adapun berikutnya pembicaraan beliau tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa yang beliau ucapkan ketika doa istiftah, ya doa ketika ya ba'da takbiratul ihram, yang mengucapkan takbiratul setelah mengucapkan takbiratul ihram sebelum baca Al-Fatihah. Baik, sebelumnya ini apa? Baik, ini ada pertanyaan. Maha. Ya, ini tulisan. Baik, kata ada sebuah pertanyaan dari Ummahat. Bismillah Ustaz, ana punya rumah yang disewakan. Nilai rumah sudah melebihi standar harta yang sudah harus dikeluarkan zakat kepemilikan rumah kira-kira 5 tahun. Apakah rumah sewa anak ini harus dikeluarkan zakatnya Ustaz? Mohon penjelasan. Dan apakah hasil sewanya setiap bulan harus dizakatkan? Jika nominalnya 1.300.000 dan sewa sudah berjalan 5 tahun, tapi hasil sewa dialihkan ke renovasi rumah itu sendiri. Jazakallahu khair. Ya, mengenai harta rumah yang disewakan, ya, kita berbicara zakat, maka kita berbicara tentang hal yang tauqifi. Tauqifi itu hal yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana ibadah-ibadah dalam rukun Islam lainnya, solat telah tauqifi pelaksanaannya. Kemudian puasa sama, haji pun sama. Begitupun dengan perkara zakat. Ya. Maka hal-hal atau benda-benda yang dizakatkan sebagaimana yang telah dikupas dalam pembahasan fikih, ya, berkaitan dengan emas, dengan perak, kemudian harta yang dimiliki, kemudian juga tentang dari binatang-binatang ternak yang dia ternakkan, onta, kemudian sapi dan kambing, ataupun dari tanaman-tanaman yang mereka tanam, ya, dari perkebunan, dari pertanian, itu ada ketentuan-ketentuannya. Nah, bagaimanakah dengan rumah? Apakah rumah termasuk harta yang wajib zakat? Gitu ya. Kita punya rumah, ya, mungkin nilainya sampai kepada 1 nisab kalau diuangkan. Lantas ketika kita memiliki rumah itu, apakah kita wajib membayar zakatnya setiap tahun rumah tersebut? Ya. Dalam hal ini tidak, karena itu bukanlah harta yang berupa emas dan perak tadi. Berbeda dengan rupiah. Rupiah itu atau mata uang itu dikiaskan kepada emas dan perak karena sama-sama bernilai, bisa dijadikan alat tukar. Tapi tidak dengan rumah. Rumah memang benda yang dimiliki. Sebagaimana benda-benda lain yang kita miliki, ada yang memiliki baju, ada yang memiliki handphone, ada yang memiliki yang lain-lainnya. Apakah semua itu dizakatkan? Ada orang umpama memiliki pakaian, katakanlah harga pakaiannya sampai 500 juta. Apakah itu akan dizakatkan? Tidak. Ya. Maka rumah tidak dizakatkan. Kecuali kalau telah dirubah menjadi sebuah harta yang bisa dipertukarkan. Ya, misalkan dijual, maka menjadi harta yang berbentuk uang. Lantas dengan syarat-syarat tertentu, maka keluarlah zakatnya. Ya. Maka ini. Jadi rumah yang telah disewakan, kemudian kalau berbicara tentang hasil sewa, berarti tentang masalah pajak zakat penghasilannya. Ya, tapi kalau rumah sewa sendiri tidak perlu kita membayarkan zakatnya. Ya, karena itu adalah benda yang tak wajib zakat. Tapi kalau penghasilannya, ini ada zakatnya.
Hanya saja penghasilan yang bagaimanakah ada zakatnya? Apakah semua sesuatu yang menghasilkan lalu semua kena zakat? Inilah yang kita katakan dengan tauqifi, ya, ketetapan yang telah berlaku pada sebelumnya, ya, dalam perkara zakat. Maka ya, wallahu a'lam, di sini berbagai macam pendapat para ulama tentang hal ini yang kita kenal dengan zakat profesi, ya. Seseorang profesi sebagai A, sebagai B, sebagai C, lantas dikeluarkan zakatnya berapapun nominalnya. Punya uang 1 juta gajinya, lantas dikeluarkan zakatnya. 2 juta gajinya, dikeluarkan zakatnya. Pembayaran pun per bulan, ya. Ini adalah, ya, yang belum ada sebelumnya. Bukalah kitab fikih manapun, ya, tidak ada penyebutan zakat profesi, itu tidak ada. Hanya saja ijtihad ulama mutaakhirin, ya, ulama-ulama kontemporer berijtihad. Kalaulah dalam perkara yang kecil saja, ya, ada zakatnya, bagaimana orang yang punya penghasilan miliaran rupiah, masa tak ada zakatnya? Orang yang punya profesi, yang umpamanya sebagai sebutlah satu profesi apapun itu, ya, menghasilkan uang yang banyak, masa nggak ada zakatnya? Nah, berangkat dari hal yang demikianlah maka berijtihadlah keluar yang disebut dengan zakat profesi, yang mana ketika dibawakan kepada fikih, ya, ternyata itu akan ya, ada simpang siurnya. Ini kalimat semacam ini, ya, tentu semacam badan amil zakat dan sebagainya, ya, sebagaimana juga yang telah ditetapkan oleh pemerintah gitu kan, bahwa adanya zakat profesi. Hanya saja ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sejauh yang Anda ketahui, ya, untuk pertanyaan ummahat ini, jika beliau memiliki hasil sewa rumah setiap bulannya itu 1.300.000 rupiah, lantas apakah beliau wajib zakat? Dalam hal ini beliau tidak wajib zakat. Ya. 1.300.000 kalau dibawakan kepada nisab harta, berapa nisab harta saat ini? Ya. Dibawakan kepada emas, ya, berapa kilogram, berapa gram emas yang menjadikan standar minimal harta yang dimiliki sehingga wajib zakat. Sementara 1.300.000 dalam setiap bulan, maka tak perlu ada zakat di dalamnya. Ya. Meskipun telah 5 tahun. Ya. Kenapa? Karena harta tersebut harta yang habis. Ya, kita miliki. Yang dimaksud dengan nisab itu adalah harta yang dia miliki, bukan hitungan brutonya, bukan hitungan kotor. Penghasilan mungkin bulan Januari, Februari sampai, ya, kalau sebenarnya zakat harta itu hitungannya bulan Hijriah, ya, sebaiknya adalah bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Ya, misalkan dari Ramadan ke bulan Ramadan, tapi bukan berarti juga zakat fitrah, zakat harta itu ditunaikan di bulan Ramadan, tidak. Kapan dia mulai melakukan penghitungan zakat, mulai dari situlah. Kalau di Rabiul Awal, maka dari Rabiul Awal. Ya, kita kalau misalkan dari Ramadan kepada bulan Ramadan tahun depan, dia telah terpenuhi satu nisab. Satu nisabnya itulah harta yang ada, bukan harta yang dia hitung, ya. Bulan ini 1 tahun selesai terkumpul, wah ini jumlah harta saya 100 juta. Tapi di akhir tahun di bulan Ramadan depan tuh 100 juta tuh nggak ada lagi, ya, udah dipakaikan untuk kebutuhan sehari-hari, maka tak ada zakat, ya, tidak ada zakat. Tapi kalau dia memiliki, anggaplah tabungan, memiliki sejumlah uang yang memang sejumlah nisab, katakanlah satu nisab itu 50 juta, dia memiliki uang 50 juta dalam 1 tahun itu, maka dia telah sampai 1 nisab dan 1 haul, dia wajib zakat, ya. Nah, nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kalau orang itu berkira ketika hampir menunaikan tiba masa untuk wajib zakat, dia punya 1 nisab nih, sampai wajib zakat, ini gimana nih biar saya nggak kena zakat? Dia belikan benda-benda lain, ya, habis uangnya. Tiba ketika sampai bulan Ramadan tahun depan, lantas dia tak terkena zakat. Di sini kembali kepada niatnya. Kalau dia membeli suatu benda tersebut karena untuk menghindari membayar zakat, Allah Maha tahu, ya, maka Allah akan menghukumnya. Ya, tapi memang kalau karena itu suatu kebutuhan, maka dia terlepas dari namanya pembayaran zakat. Ya, jadi dalam hal ini, ya, wallahu a'lam bishawab, dalam hal ini apalagi sudah jalan 5 tahun tapi hasilnya telah dialihkan ke renovasi rumah, ya, artinya uang itu tidak ditemukan lagi, ya, makanya tak ada zakat di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwan wa akhwat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya. Ya, sudah hampir jam 9.
Ya, kita bacakan satu hadis ini atau satu doa dari Nabi SAW ini berkaitan tentang makna zakah. Ya, kata tazkiyatun nufus itu termaktub dalam Al-Quran dengan kata zakah. Dan ini juga termaktub dalam doa Nabiullah Muhammad SAW mengatakan, Allahumma tahhirni bil ma'i was salji wal barad. Ya. Artinya, Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya, doa Nabi ini, ya Allah, sucikanlah aku dengan air, dengan salju, ya, dengan air dingin. Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan antara kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ini makna doa beliau sallallahu alaihi wasallam, termaktub di dalam kitab Bukhari, ya, dalam bab sifatus shalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi istiftahis shalah wal fi i'tidal min ar-ruku' membaca doa ini ketika doa istiftah dan ketika beliau melakukan i'tidal. Ya, i'tidal itu berdiri dari ruku'. Pernah beliau membaca doa ini. Ya. Dalam hadis sahih yang lain yang semakna dengan ini, Rasulullah mengatakan, Allahumma ghsilhu bima'in wa saljin wa barad wa naqqihu minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Ya. Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, bihadhil umur yujibu tabrid al-maqsul. Dengan perkara-perkara yang diminta oleh Nabi tadi, ya Allah, bersihkanlah diriku, ya, dengan air, dengan salju, dengan air dingin. Kata beliau, bihadhil umur, dengan perkara ini semua, maka sesuatu yang dibersihkan akan menjadi barid. Apa itu tabrid? Menjadi lembut, menjadi sejuk. Wal burdu yu'ti quwwatan wa salabatan. Sesuatu yang menyejukkan akan menambahkan kekuatan. Ya. Maka disifatkan, ya, ini sebagian perkataan ulama, wa yusafu bil burdi wa yuqal qurratu ain wa li hadza kana da'mu surur baridan. Sampai dia mengatakan begini, orang kalau bahagia, saking bahagianya dia menangis, itu bisa dirasakan air mata yang dikeluarkannya itu terasa dingin, lebih sejuk. Tapi air mata yang dikeluarkan karena sedih, maka akan terasa hangat. Ya, air mata akan terasa hangat. Maka air tersebut, kenapa disebutkan bahwa air mata orang yang berbahagia itu sejuk? Ya, karena bersumber dari hati yang sejuk, hati yang bersih, hati yang sejuk, mendapatkan kedamaian. Maka Nabi SAW mengatakan doa dengan demikian, ya Allah, bersihkan hati kami dengan kesejukan tadi, ya, dengan air yang sejuk. Maka daripada itu, ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, walihada kana dam'us surur baridan wa dam'ul husni haram. Air mata orang yang berbahagia akan terasa, ya, lebih sejuk, dan orang yang air mata karena kesedihan akan terasa hangat. Oleh karena itu, li'anna ma yasu'un nafs yujibu husnaha wa ghammaha. Sesuatu yang merusak, ya, yang memburukkan jiwa, maka harus menghasilkan maka pasti akan mendatangkan kesedihan. Ini komentar beliau tentang hadis Nabi SAW ini, yang Taib ikhwan wa akhwat yang Allah muliakan, ya. Maka kita katakan, ya, kita ambil penghujung dari penjelasan beliau, karena dalam hal tadi itu menjelaskan tentang, ya, bahwa, atau kita bacakan terjemahannya karena istifadahnya bagus juga. Ya, kita lanjutkan saja sedikit lagi. Wa dzalika yasqanul batin. Ya,
Sesuatu yang merusak jiwa itu akan membuat hatinya menjadi panas. Wa ma yusirruha yujibu farwaha wa sururaha. Tetapi sesuatu yang menyenangkan jiwa akan membuat dia bahagia. Ya tentu saja bahagia. Wa dzalika mimma yabrudul batin, dan itu yang akan menyejukkan batinnya. Wa lihada yuqal barrid qalbi. Karena itulah Rasulullah menggunakan kosakata, ya Allah dinginkan hatiku. Ya, dinginkan hatiku. Ya, hati tidak akan mungkin dingin kalau dia tak bahagia. Ya, dengan kebahagiaan itu hati menjadi dingin. Maka Rasulullah langsung meminta, ya Allah dinginkan hatiku. Bagaimana mendinginkan hati Rasulullah? Ya dengan mendatangkan kebahagiaan. Ya. Maka doa beliau ini Masya Allah luar biasa sekali. Allahumma barid qalbi, saking pahamnya Nabiullah Muhammad SAW. Ya Allah dinginkan hatiku. Ya. Karena kalau Allah sudah memberikan kedinginan, kesejukan dalam hati, pasti dia orang yang berbahagia. Ya. Maka fasa'alan Nabi SAW an tughsala dzunub ala wajhi bi burdil qulb, dan beliau SAW meminta dibersihkan dosa-dosa beliau dengan cara diberikan hati yang sejuk. Hada a'zamu burdin yakunu bima fihi minal farhi was surur alladhi azala anhu ma yasu'u an nafsa minaz dzunub. Dan ini jauh lebih menyejukkan pada dirinya ya, ketimbang dengan memintakan, ya Allah berikan kepadaku kegembiraan. Karena beliau langsung minta intinya, berikan kesejukan. Orang kalau hatinya sudah sejuk pasti bahagia, pasti bergembira. Tetapi orang bergembira belum tentu sejuk hatinya. Ya, gembira dengan maksiatnya, bergembira dengan dosa-dosanya, dan itu tidak menyejukkan jiwa. Ya. Dan ya, sampai kepada perkataan beliau, idza kana haqqan ya'rifu al-qalbu wa yafrahu bihi hatta yasira fi mithli bardi as-sulj fayuqal hadha yasduju lahu sadr. Ya. Di antaranya Nabi tadi meminta, ya Allah bersihkan hati kami dengan salj. Salj itu artinya ya salju. Ya salju, es yang air yang telah beku itu namanya salj. Maka kata beliau, bersihkanlah, wa hadha yasduju lahu sadr. Ya, ini dapat mensucikan atau dapat mensejukkan dadanya. Sakitnya jiwa baik dengan syubhat, dengan hawa nafsu ataupun syahwat dan dengan marah. Kata beliau, ketiga hal ini dapat menjadikan hati menjadi tidak salj. Ya tidak sejuk. Jadi tiga hal yang membuat hati tidak sejuk. Ya, syubhat, syahwat dan amarah. Falidzalika liman nala matlubahu baruda qalbu. Siapa yang mendapatkan apa yang dia cari, pasti jiwanya akan menjadi dingin. Waliman lam yahsul matlubahu, tapi siapa yang tidak mendapatkan yang dia cari, ma fi hada ma yubdilu qalbu, maka dia tidak akan memperoleh sesuatu yang dapat mensejukkan hatinya. Fa inna at-talib fihi hararatul harakatul qalb, wa idza kana wujida al-matlub sakana wa ma'anna wa baruda qalbu. Ya, perkataan beliau rahimahullah ini, ya, ini makanya disampaikan oleh perkataan beliau rahimahullah ini menunjukkan kepada kita bahwa ya doa Nabi SAW di doa istiftah tadi itu menggambarkan, yang memberitahu kepada kita bahwa hati yang bersih, hati yang suci akan merasakan kesejukan di dalam dirinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersabar dalam menuntut ilmu, yang bersabar dalam mengamalkan ilmu, bersabar dalam mendakwahkan ilmu. Amin, Allahumma amin. Barangkali ini dapat kita sampaikan pada kesempatan kali yang berbahagia ini. Kurang dan terlebih dalam penyampaian mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.